Di Bendungan Jati Gede ini ada katanya 78 penari pingsan dan kesurupan saat menari di festival kolosal di Jati Gede, Sumedang, guys. Halo, what's up guys, welcome back to my YouTube channel. This me Panji Purnama. So guys, jadi di video kali ini Panji mau ngebahas tentang penari, anjay, tapi bukan di lokasi KKN. Jadi belakangan ini lagi rame-ramenya ya, yang film KKN di Desa Penari gitu ya, yang isinya di dalamnya tuh ya intinya tuh ada mahasiswa yang lagi KKN terus melakukan pelanggaran yang melanggar norma kesusilaan gitu ya, yang melanggar norma di desa tersebut, yang akhirnya mengakibatkan harusnya mereka berhubungan dengan makhluk-makhluk astral lah gitu ya. Ngomong-ngomong soal penari ya, banyak ada sedikit pembahasan nih tentang penari juga ya. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, ya alangkah baiknya buat kalian like dulu video ini. Jangan lupa juga buat subscribe ke channel ini, dan jangan lupa juga buat follow Instagram Panji Purnama 11. Follow juga Spotify artis Panji Purnama, dan juga podcast Panji di Spotify Gangguan Malam yang bakal upload podcast tiap malam Jumat jam 9 malam guys. Oke, jadi Panji tuh dapat satu cerita yang menarik soal penari ya, tapi bukan di daerah Jawa Tengah maupun Jawa Timur, ini di Jawa Barat guys. Jadi lokasinya itu di Bendungan Jati Gede. Kalau kalian yang nggak tahu, Bendungan Jati Gede itu adanya di Kabupaten Sumedang yang dekat perbatasan ke Garut gitu ya. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasan si penari ini, Panji tuh kemarin lagi scroll berita ya. Nah, terus tiba-tiba nemu nih ada satu berita yang dimana berita itu menceritakan bahwa di Bendungan Jati Gede ini ada katanya 78 penari pingsan dan kesurupan saat menari di festival kolosal di Jati Gede, Sumedang guys. Nah, jadi berita ini tuh udah lama sih, dari kejadiannya tuh 31 Desember 2019 ya, menjelang malam tahun baru 2020 ya. Tapi ketika Panji baca berita ini jadi keinget gitu soal kejadian di Bendungan Jati Gede gitu ya. Yang ini kejadiannya tuh sebenarnya dialamin sama pacar Panji, sama Una gitu ya. Tapi ya Panji mau ceritain di sini, dan mungkin karena Unanya nggak ada ya, jadi ya Panji bakalan menceritakan kalian. Tapi sebelum menceritakan ke kalian, Panji mau nyeritain dulu kejadian yang terjadi pada tanggal 31 Desember ini guys ya, yang sama di Bendungan Jati Gede gitu. Nah, jadi katanya ada sebanyak 78 penari jatuh pingsan dan kesurupan saat menari bersama di sebuah festival kolosal guys di Sumedang gitu ya. Nah, penari yang pingsan ini mereka itu terdiri dari remaja sampai orang dewasa gitu. Jadi ya nggak cuman dari satu kalangan gitu ya, dari remaja itu dan orang dewasa, mereka sama-sama kemasukan gitu ya. Nah, festival seni budaya daerah Kabupaten Sumedang ini, atau yang sering disebut pagelaran tari umbul kolosal, itu waktunya itu pada hari Selasa 31 Desember 2019. Nah, jadi awal kejadiannya itu, yang pertama kemasukan itu dia tiba-tiba pingsan gitu guys. Jadi pas ketika dia lagi asik nari-nari gitu ya, tiba-tiba dia jatuh pingsan guys. Nah, spontan dong ketika si orang ini jatuh pingsan, teman-teman yang di samping-sampingnya tuh langsung nolongin si orang yang pingsan ini gitu ya. Jadi kesimpulannya, dugaannya tersebut itu katanya disebabkan karena tubuh mereka yang melemah dan kelelahan, yang akhirnya harus gitu pingsan gitu guys. Nah, Kepala Dinas Kesehatan Sumedang juga yang bernama Dadang Sulaiman pada saat itu mengatakan penari yang pingsan itu sebanyak 78 orang guys. Banyak juga ya, apa ini 78 orang ini mereka semuanya nggak sempat sarapan dan semuanya rumahnya jauh-jauh gitu ya. Nah, terus mereka juga pingsan akibat terkena hipoglikemi gitu, atau kondisi perut yang sangat lapar sehingga kondisi badannya itu sangat lemah dan pusing gitu ya. Nah, kata Pak Dadang Sulaiman ini, dia bilang bahwa hipoglikemi itu bahasa Sundanya salatri, dalam kondisi perut kosong ditambah kepanasan menyebabkan tubuhnya melemah dan pusing hingga akhirnya jatuh pingsan.
Nah, mereka mengaku tidak sempat sarapan karena tidak keburu gitu ya, karena itu tadi gitu ya. Mereka udah subuh-subuh gitu ya, udah pagi-pagi berangkat dari rumah, pas sampai lokasi malah molor acaranya gitu ya. Tapi alhamdulillah katanya nggak ada yang mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Sedangkan untuk penari yang kesurupan, terlepas dari hal mistis, kejadian itu pun memungkinkan dampak dari kondisi badan yang lemah. Katanya gitu guys. Tapi kok bisa ya kondisi badan yang lemah itu malah jadi ada tenaga buat ngamuk-ngamuk gitu ya. Ya kalian bisa menilai sendiri lah ya. Nah, terus kejadian lainnya, di lokasi acara juga terjadi hujan lebat disertai angin kencang pada pukul 4 sampai pukul 5 sore guys. Jadi ya setelah adanya orang-orang yang kesurupan massal ini, tiba-tiba hujanlah deras sambil hujan angin gitulah ya. Wow, menarik ya. Jadi kayak awalnya kesurupan dulu gitu ya, mungkin mereka mau menunjukkan mungkin bahwa entah mereka itu terganggu dan lain sebagainya, ataupun apa gitu ya, mereka kesurupan terus tiba-tiba ada hujan lebat disertai angin kencang. Kalau hujan lebat disertai angin kencang itu kan katanya, kata mitosnya itu kan itu tuh sebuah pertanda gitu ya, sebuah pertanda hal-hal yang tidak baik akan terjadi gitu. Tapi ya nggak tahu juga gitu ya, itu semua rahasia Tuhan yang maha goib gitu ya. Ya kita masih sebagai manusia hanya sebagai pengamat aja gitu. Nah, terus akibat hujan angin tersebut ya, tenda eksklusif untuk Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir dan Pak Wabubnya yang bernama Erwan Setiawan beserta tamu undangan penting lainnya roboh guys. Jadi ya istilahnya tempat untuk VVIP-nya hancur sama hujan angin ini gitu ya. Nah, setelah acara selesai, muncullah suasana duka yang menyelimuti guys setelah pertunjukan ini. Karena katanya wartawan majalahku yang bernama Ade Sutarya yang berusia 54 tahun atau yang sering akrab dipanggil Ade Boxer, dia meninggal dunia usai acara guys. Nah, wartawan ini tuh meninggal dunia ketika perjalanan pulang dari liputan yang dia lakukan gitu. Ya kira-kira pukul 2 sorean lah gitu ya. Kalau diteliti lagi kayak apa ya? Kejadian itu kayak saling berkesinambungan gitu. Awalnya ditunjukkan dulu dengan adanya yang kesurupan massal gitu. Kesurupan massal, tapi orang-orangnya nggak menghiraukan, akhirnya disapu badai. Terus setelah disapu badai malah ada yang meninggal gitu, walaupun ini sepulang acaranya ya. Apakah gitu ya ini emang berhubungan gitu antara penunggu Bendungan Jati Gede dengan kejadian-kejadian ini, ataukah mungkin si penunggu-penunggu yang mengganggu ini mereka ini adalah ruh-ruh penari gitu ya. Karena ya katanya pada saat mereka kesurupan itu ya ada yang mengamuk, ada yang menangis, dan bahkan ada yang menari juga guys gitu ya. Ini sebenarnya kayak nyambung banget gitu sama cerita yang Pani dapat dari Yuna. Jadi dia tuh bilang katanya dulu pas Bendungan Jati Gede itu belum sebesar sekarang gitu ya. Jadi ya bendungannya tuh masih kecil gitu. Nah, dia tuh liburan sama keluarganya ke Bendungan Jati Gede gitu. Nah, pada saat itu Bendungan Jati Gede itu belum seramai sekarang gitu. Ya singkat cerita liburan lah gitu ya mereka sekeluarga gitu ya. Dan ada anak kecil juga gitu ya. Biasa lah ya kalau misalnya liburan keluarga itu pasti ada anak kecil gitu ya. Nah, ada anak kecil nih gitu ya ikut. Katanya si anak kecilnya ini tuh dibiarin main sendiri lah gitu ya. Main sendiri, dan ya yang lainnya pada main-main lah di situ gitu. Selesailah liburan mereka gitu ya, dan memutuskan untuk pulang. Di perjalanan pulang mereka tuh mampir dulu ke rumah saudara gitu ya. Ya kayak pulang dari Bendungan Jati Gede tapi ngelewatin rumah saudara, ya akhirnya singgah dulu lah gitu ya, istilahnya singgah dulu sambil silaturahmi dan lain sebagainya. Nah, pada saat silaturahmi ini, disinilah kejadian yang menariknya gitu ya. Jadi di saat silaturahmi ini,
tiba-tiba anak kecil ini dia bangun, dia lagi duduk tiba-tiba bangun dan nari kayak nari jaipongan gitu. Nari jaipongannya tuh lincah, yang emang bener-bener lincah kayak penari profesional gitu. Di akhir-akhir nari dia tuh kayak ngasih salam gitu dan sebagainya, ya kayak orang yang udah ngerti nari lah ya. Terus setelah selesai dia nari, ada satu orang yang ngusul gitu ya, coba katanya pancing sama lagu jaipongan yang klasik gitu, yang tradisionalnya, yang jadul gitu. Nah akhirnya di setel lah dari YouTube gitu ya, entah dari musik dari apalah gitu ya, di setelin lah musik jaipongan yang tradisional ini, yang klasik gitu. Nah setelah di setel itu tiba-tiba dia nari lagi ya, kayak jari-jarinya emang lentik, luwes ya, gimana halnya penari profesional lah ya. Setelah itu mereka udah ngerasa itu hal yang gak wajar gitu. Nah setelah mereka ngerasa itu hal yang gak wajar, akhirnya dibawalah si anak kecil ini ke orang pinter gitu ya. Ya bukan orang pinter sih, ya bisa dibilang kayak kiai gitulah, kayak orang yang bisa nyembuhin kesurupan dan sebagainya. Dibawalah ke sana. Si anak ini sebelumnya dia itu bilang haus, mau minum gitu ya. Dia kayak nunjuk air mineral cup gitu. Nah terus tiba-tiba si orang pintar ini dia ngebacain doa ke air minum gitu, dikasihin lah ke anak itu. Pas ketika mau dikasihin, si air minumnya malah dia tolak. Si anak ini tuh malah nolak air minum yang dikasihin sama si yang ngobatin ini gitu loh, ditolak. Malah kayak dia tetap kekeh pengen minum air mineral cup itu gitu loh, daripada minum yang dikasih sama si orang yang ngobatin ini. Nah karena susah gitu ya, dia tetap pengen minum itu, akhirnya ya udahlah gitu, dikasih air mineral cup itu gitu ya, yang anak ini tunjuk. Nah diminumin lah si air minumnya, tapi diminuminnya ini sambil dipegangin sama si orang yang ngobatin ini gitu. Jadi diminumin sambil didoain. Nah singkat cerita, setelah diminumin, disetel lagi lah si musik jaipongan klasik ini gitu ya. Dan si anak tuh nggak ngerespon apa-apa gitu. Dia nggak nunjukin reaksi seperti yang sebelumnya gitu. Ini kan kayak wow gitu, di luar nalar gitu sebenarnya, kayak kok bisa ya kayak gini gitu. Tapi ya kita kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, karena sejatinya yang maha goib itu adalah Tuhan gitu. Jadi ya kita nggak bisa so tau lah tentang makhluk-makhluk gaib gini. Ya kita nggak bisa ngefix gitu ya, kayak oh ini pasti ini pasti ini, enggak gitu. Jadi kita cuman bercerita aja gitu tentang apa yang sudah kita alami gitu ya. Ya gimana menurut kalian tentang cerita di Bendungan Jati Gede ini? Apakah kalian mungkin pernah merasakan hal serupa gitu ya? Ya menurut kalian gimana soal Bendungan Jati Gede ini? Apakah kalian yang pernah kesana pernah merasakan hal serupa, atau mungkin kalian pernah mengalami hal-hal yang klinik semacam ini tapi ya beda jalan ceritanya gitu ya? Silahkan kalian bisa berbagi di kolom komentar. Alright, oke, makasih buat semuanya yang udah nonton video ini sampai akhir. Thanks for watching, thanks for liking, for subscribe. Makasih banyak buat semuanya, and bye bye.